Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Setiawan, Kepala Sekolah SD Bina Talenta, salah satu peserta Jambore GTK Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2024. Dengan tema pembelajaran berkualitas dalam implementasi kurikulum Merdeka. Adapun judul yang saya ambil dalam video ini adalah peran kepala sekolah dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah untuk meningkatkan potensi dan prestasi peserta didik. Seperti apa keseruan dalam videonya? Yuk kita saksikan seperti apa. SD Bina Talenta dari awal berdiri sudah memahami bahwa setiap siswa memiliki kecerdasan atau kemampuan masing-masing. Setiap siswa itu unik dengan kecerdasannya masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak yang lahir itu seperti kertas putih dengan garis tipisnya masing-masing. Artinya, bahwa setiap anak sudah secara kodrat memiliki kecerdasan yang berbeda sejak lahir. Tugas kita, pihak sekolah dan orang tua, sebetulnya adalah bagaimana untuk menebalkan garis tipis tersebut. Artinya, bagaimana kita bisa menggali, menemukan, mengarahkan, membimbing siswa kita supaya bisa berkembang sesuai dengan kecerdasan dan kemampuannya. Sekolah harus bisa mengakomodir belajar siswa sesuai dengan kebutuhan belajar siswa masing-masing. Oleh karena itu, sekolah harus bisa memetakan setiap kemampuan siswa agar dalam proses pembelajarannya bisa sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Apabila sekolah bisa dan mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa, insya Allah siswa bisa berkembang sesuai dengan kecerdasan dan kemampuannya. Jadi, tidak lagi image yang berkembang di masyarakat, anak yang pintar itu adalah anak yang bagus di matematikanya, bagus di IPA-nya. Tapi kita, pihak sekolah, ingin memberikan edukasi bahwa anak yang pintar itu adalah anak yang mampu dan bisa berkembang sesuai dengan kemampuan dan kecerdasannya. Mau di bidang bahasa, seni, teknologi, matematika, IPA, dan agama. Untuk mewujudkan hal itu, maka guru mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran diferensiasi. Sehingga guru dituntut untuk kreatif dan harus belajar supaya guru bisa memberikan yang terbaik untuk siswa. Saking pentingnya peran guru dalam proses pembelajaran diferensiasi, guru dituntut untuk bisa mengobservasi setiap siswa sebagai bahan untuk mempersiapkan proses pembelajaran, mulai dari persiapan media, metode, strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi, dalam proses pembelajaran diferensiasi, guru tidak hanya menyiapkan satu media atau metode dan strategi saja, tapi guru dituntut untuk mempersiapkan beberapa media, metode, dan strategi dalam proses pembelajaran, supaya kebutuhan belajar siswa bisa terakomodir dengan baik. Peran saya sebagai kepala sekolah, supaya guru-guru bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, maka pihak sekolah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan in-house training atau pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran diferensiasi. Pelaksanaan IHT atau pelatihan ini, narasumbernya kita mendatangkan dari luar, ataupun Bapak Ibu Guru atau saya sendiri yang menjadi narasumber untuk pelatihan atau IHT tersebut. Kemampuan dan wawasan guru bisa bertambah dan berkembang sehingga bisa membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kedua, sekolah mempersiapkan sarana prasarana untuk mempermudah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Untuk membantu dan mempermudah guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, maka pihak sekolah menyiapkan sarana prasarana seperti proyektor, smartboard, ruang multimedia, lab komputer, lab alam, alat-alat elektronik, studio, gedung olahraga, dan media lain yang bisa mendukung terhadap pembelajaran yang dilaksanakan di SD Bina Talenta. Harapannya,
Dengan penyediaan sarana prasarana tersebut, guru bisa lebih kreatif dalam membuat bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Alhamdulillah, setelah dilakukannya IHT dan pelatihan internal SD Bina Talenta, serta penyediaan sarana prasarana yang menunjang terhadap pembelajaran, guru-guru sudah mulai memahami konsep pembelajaran yang harus dilaksanakan, yaitu pembelajaran yang mengutamakan terhadap kebutuhan belajar siswa atau proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru-guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru SD Bina Talenta pun disesuaikan dengan gaya belajar siswa masing-masing, sehingga guru-guru SD Bina Talenta dalam proses pembelajarannya tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi di luar kelas, di ruang multimedia, atau di ruang smartboard. Bahkan ada kunjungan ke salah satu minimarket. Hal ini dilakukan agar bisa mengakomodir gaya belajar siswa yang auditorial, visual, ataupun kinestetis. Dan setelah guru memahami konsep pembelajaran diferensiasi dan gaya belajar siswa, maka pembelajaran pun tidak hanya sekedar penyampaian materi saja, tetapi siswa diajak praktek membuat sebuah produk sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Dan hal ini membuat siswa menjadi tertarik dengan materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini mengacu kepada pembelajaran diferensiasi proses dan produk. Mengenai hasil belajar, guru-guru sudah tidak terbebani lagi dengan hasil yang diperoleh oleh siswanya. Karena dari awal, saya selaku kepala sekolah sudah menyampaikan bahwa nilai yang diraih oleh siswa itu pasti tidak akan semuanya bagus. Pasti ada beberapa mata pelajaran yang mungkin kurang dibanding dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang terpenting adalah siswa bisa mengikuti proses pembelajarannya dengan baik. Sebagai sarana untuk menggali, menemukan, mengarahkan, dan membimbing potensi dan kemampuan siswa, SD Bina Talenta membuat pagelaran dengan bertajuk Gelar Karya, di mana kita menampilkan bakat minat siswa yang berkaitan dengan kemampuan akademis dan non-akademis. Harapan saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru ke depan adalah bahwa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sekolah bisa menemukan bakat atau potensi anak dari hasil observasi para guru selama pembelajaran yang berkesinambungan dari kelas 1 sampai kelas 6. Sehingga pihak sekolah bisa membuat kesimpulan sementara bahwa setiap siswa mempunyai kemampuan baik di bidang akademik dan non-akademis, atau tergali bakatnya di bidang seni, sains, teknologi, olahraga, dan yang lainnya. Selain itu, mudah-mudahan orang tua bisa mengerti dan memahami potensi dan kemampuan putra-putrinya, sehingga kalau mau diperdalam bakat atau potensi putra-putrinya adalah bakat atau potensi yang memang betul-betul dimiliki oleh putra-putrinya, supaya bisa menjadi bekal untuk kehidupan kelak. Kami sebagai guru sangat terbantu baik dalam proses perencanaan pembelajaran maupun dalam proses pelaksanaan pembelajaran karena siswa-siswi sudah dikelompokkan berdasarkan tipikalnya masing-masing. Dari paparan video tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah itu sangat penting di dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di sekolah. Kepemimpinan yang kuat dari kepala sekolah, dukungan terhadap Bapak Ibu guru, dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah adalah kunci untuk meningkatkan potensi dan pendidikan di sekolah. Demikianlah konsep pembelajaran diferensiasi di SD Bina Talenta. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat kami SD Bina Talenta dan dunia pendidikan di Kota Bandung. Terima kasih.